Yesus adalah seorang muslim yang taat. Galatia 4 nomor 4. Dia adalah orang yang takluk di bawah ketetapan hukum-hukum, perintah, aturan Tuhan. Dia muslim. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin, untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Di dalam Yohanes 12:48, barang siapa yang percaya menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang telah kukatakan pada saat aku bersama dengan mereka. Perkataan itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi kenapa dia menjadi hakim? Kenapa dia kembali? Karena PR-nya belum selesai, tugasnya belum selesai. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas, wahai Isa anak laki-lakinya perempuan manusia bernama Maryam, apakah engkau yang mengajarkan kepada manusia untuk menyembah engkau selain daripada aku dan juga ibumu? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bil haqq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Makanya dalam Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Allah untuk aku katakan dan aku sampaikan. Itu jelas itu. Jadi kedatangannya sebagai hakim, betul, untuk menjelaskan mana yang sebenarnya. Aku ini utusan Tuhan, bukan Tuhan. Gitu. Iya bang. Oke, gua ada Bang Budiono tuh tadi Bang, lanjut dulu, nanti terus ada satu pertanyaan lagi Bang. Oke. Baik, sahabat saya Pak Budiono, mohon maaf tadi komal kita rungkat karena Iya bang, iya gak bang, gak ada sesuatu hal gitu. Boleh kita ulang? Iya bang, saya pengen lanjut bang. Oke, kita ulang ya. Iya bang. Ikuti saya Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut Allah. Nama Allah. Nama Allah. Yang Maha Pemurah. Yang Maha Pemurah. Lagi Maha Penyayang. Dan Maha Penyayang. Asyhadu. Asyhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa asyhadu. Wa asyhadu. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Bahwa tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan. Selain Allah. Selain Allah. Dan aku bersaksi. Dan aku bersaksi. Bahwa Nabi Muhammad. Bahwa Nabi Muhammad. Adalah utusan Allah. Adalah utusan Allah. Allahu Akbar, takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sah. Nah, sekarang sah deh Bang. iya. Keislaman saudara Budiono. Terima kasih Sekarang Bang, ya Allah, terima kasih. iya, ya Allah. sama-sama Bang, sama-sama. Anda sudah muslim, kewajiban Anda sekarang melaksanakan segala syariat yang diperintahkan. Iya Bang, Ya. saya turut terima Bang, benar Bang. Ya Allah. Jangan ragu terhadap Islam. Ya. Saksikan oleh banyak orang gitu. Iya Bang, terima kasih Bang, coba ya Allah. Baik. Ya, terima sama-sama Bang Budiono. Udah cep dah nangis tadi beliin balon. Dah, Bang beliin balon Bang. Tugas saudara sekarang itu berat. Karena untuk menjadi seorang muslim harus kemudian taat melaksanakan perintah dan taat menjauhi larangan. Iya Bang. Rangkul anaknya, rangkul istrinya, menjadilah seorang suami yang baik pada mereka, menjadi penuntun bagi mereka untuk mengajak mereka kepada jalan yang diridai oleh Allah SWT. Iya Bang, ya Bang. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Iya Bang Budiono. Baik, saudara Budiono, rapatkan barisan, Bung. Selalu ke masjid bersama dengan orang-orang yang sujud menyembah kepada Allah. Terima kasih Bang, terima kasih Bang. Siap. Bang Juma. Siap. Baik, saudara.
Oke, Bang Juma, ini pertanyaan yang dari dua agama ini ya kalau menurut saya, Bu Gurunda. Iya, Belum silakan. saya dapat nih dari pertanyaan ini nih. Iya, Dari Kristen, dari agama saya sendiri, Gurunda. iya, Kan Yesus datang nih, Gurunda nih. Ya siap. kan? Itu kan yang di Matius 7 nomor 21 sampai 23. Oke, saya paham di situ. Nah, Iya. setelah Yesus itu tidak mengakui diri dia Tuhan, apa yang dilakukan orang-orang Kristen gitu, Gurunda? Gitu loh. Setelah mereka udah menubuatkan demi namanya, apakah mereka kecewa kah? Mungkin atau kayak gimana? Mungkin ada dalilnya gitu, Gurunda. Iya. Jadi gini, Al-Quran menyatakan begini. Di dalam surah Al-Baqarah, kita ambil dari Al-Quran dulu untuk menjelaskan tentang mereka. Silakan, Gurunda. Iya. Surah Al-Baqarah ayat 171 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzina yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nida. Summum bukmun umyum fahum la yaqilun. Dan seperumpamaan bagi mereka orang-orang yang menyeru kepada orang-orang yang kafir adalah laksana gembala yang meneriaki binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan teriakan. Jadi kata Allah, summum bukmun umyum fahum la yaqilun. Mereka itu tuli, mereka itu bisu, mereka itu buta, maka mereka tidak mengerti. Apa pembuktiannya? Sudah sangat jelas diajarkan di dalam agama mereka sendiri. Bukan setiap orang yang menyeru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan dia yang melakukan kehendak Tuhan yang telah mengutus aku. Itu pernyataan di dalam kitabnya mereka. Apakah diindahkan? Apakah diindahkan? Tidak. Kenapa tidak diindahkan? Karena Al-Quran sudah mengatakan mereka tuli, bisu, dan buta. Jangankan poin itu, kita tanya Tuhanmu ada berapa? Tuhanku satu. Coba Anda uraikan yang satu itu siapa? Bingung. Karena di sana ada tiga. 1 Yohanes 5 nomor 7, ada tiga yang bersaksi di surga. Bapa, Anak, dan Roh. Bagaimana mungkin dikatakan satu kalau tiga? Jadi inilah yang dikatakan oleh Al-Quran. Mereka tidak mengerti. Ya, la ya'qilun, mereka tidak paham, mereka tidak mengerti, mereka tidak memahami. Al-Quran tidak pernah keliru menjelaskan itu. Nah, oleh karena itulah kemudian apa yang mereka lakukan? Ya, imani saja. Suara siapa Diimani, itu? diimani aja. Karena itu sudah menjadi doktrin dan dogma. Suka tidak suka, mereka harus mempertuhankan anak Maria. Nah, itu yang padahal sudah jelas ya. Bukankah kami telah bernubuat, bukankah kami telah bermujizat, bukankah kami telah mengusir setan menggunakan namamu Yesus? Tapi apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Siapa mereka ini? Islam? Bukan. Hindu? Bukan. Buddha? Bukan. Ateis? Bukan. Melainkan Kristen. Tapi kenapa mereka tidak sadar? Summum bukmun umyum fahum la yaqilun. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzina yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nida. Mereka seperti hewan yang mendengarkan suara tapi tidak mengerti apa makna suara itu. Cuman mendengar aja. Tapi mereka tidak paham. Demikian. Oh, Masukkan gitu. saja, Bang. Berarti oke, silakan. Kalau perdebatan masalahnya dua agama ini tak akan ada habis-habisnya, Bang. Ya, saya tahu, karena Bang. Ini kan saya cuma bertanya, itu- Bang. Tenang, Bang. Iya, Ini kan iya. diskusi lintas agama. Cuma Ini kan masalah diskusi lintas agama, Bang. kan nggak apa-apa, saya kasih masukan ya. Oh, nggak apa-apa. Silakan. Nggak bisa itu dua kitab suci itu mau dibikin satu kan, mau istilahnya kayak Alkitab mau dimasukin Al-Quran, nggak bisa itu, Bang. Abang itu Bang. masuk kuliah dulu baru bisa belajar. Oh, salah. Anda Tunggal itu, keliru. Bang. Belajar Anda dulu, keliru. Bang. Ih, Anda keliru. Untuk Bukan mengetahui keliru.
Ini Untuk udah jelas nih bang. Gini saudaraku, untuk mengetahui cakupan daripada Orde Lama, Anda kudu wajib hidup pada masa Orde Baru. Anda tidak bisa mencakup seluruh Orde Lama kalau Anda masih di Orde Lama. Anda harus pindah, dengar sahabat dulu. Anda harus hidup di Orde Baru, baru bisa merangkum kemudian Orde Lama. Begitu juga Orde Baru, Anda wajib hukumnya hidup masa reformasi untuk bisa merangkum pengetahuan Anda tentang Orde Lama dan juga Orde Baru. Begitulah Al-Quran. Al-Quran punya hak mutlak kemudian bercerita tentang kitab-kitab terdahulu. Al-Quran punya hak mutlak kemudian untuk berbicara tentang nabi-nabi, keadaan umat masa lampau. Tetapi kitab saudara tidak punya hak berbicara tentang Islam. Tidak punya hak Orde Baru berbicara, tidak punya hak Orde Lama berbicara tentang Orde Baru, tidak punya hak Orde Baru berbicara tentang reformasi. Tapi harus terbalik. Yang terakhirlah yang menceritakan yang pernah terjadi. Nah, jadi keliru kalau Anda mengatakan tidak bisa disatukan. Memang tidak bisa disatukan. Keberadaan Al-Quran kemudian itu litubayyina linnas, untuk dijelaskan kepada seluruh umat manusia. Itu poinnya. Silakan. Saya juga nggak ngerti bang. Dari sekte mana rupanya bang? Itu tidak akan menang itu bang. Kecuali Maksudnya? istilahnya berdebat dalam masalah agama itu saling, istilahnya kan saya Kristen ya bang. Iya, Abang silakan. Islam. Abang ingin membenarkan kitab abang ya. Saya juga begitu ya bang. Jadi tidak akan. Enggak bang. Tar dulu bang. Kitab Anda itu kontradiksi bang. Mohon maaf nih. Anda menuhankan anak orang, masalahnya itu yang jadi masalah. Ini bang yang saya maksud. Coba abang terjun belajar di agama Kristen, bukan hanya sekedar baca di Alkitab terus abang sendiri enggak, bang, yang kita lebih tahu agama abang daripada abang sendiri. Maaf nih bang. Ini yang jadi masalahnya bang. Belum tahu agama orang. Karena abang nggak tahu Yesus itu siapa bang. Yang tahu Yesus itu kan abang cuma Tuhan dan juru selamat. Kalau kita kan lebih tahu. Ya, boleh saya tanya. Bukan masalahnya nggak tahu bang. Ini kan iman ya. Ya bang. Ini masalahnya iman, kepercayaan kita. Orang beriman tapi nggak berakal gimana bang? Coba saya tanya. Maksudnya orang yang beriman tapi tidak berakal itu seperti apa bang? Contoh, abang beriman tapi tidak tahu Yesus itu siapa. Coba biarkan Islam yang lebih tahu. Ya kan, Islam beriman kepada Yesus. Juga, tapi saya berakal dulu, saya berpikir di Yesus ini siapa? Ya kan, Tuhan atau utusan? Makanya bang. Tahu-tahu utusan, bukan Tuhan. Jangan siapa yang mengutus dia Tuhannya? Itu cuma penjelasan abang sendiri, tapi belajarlah. Penjelasan bang. Coba tanya Gurunda Zuma, Bang Zuma. Ya kan, orang beriman doang, apakah orang bodoh, Gurunda? Benar nggak Gurunda? Iya, jadi gini, izinkan saya sedikit bicara. Lanjut Gurunda. Iya, jadi gini Bung, saudara saya gini. Agama Anda itu adalah agama syiar. Agama yang diperintahkan baik berdasarkan Bible maupun berdasarkan doktrin untuk diajarkan kepada seluruh makhluk, bukan hanya kepada manusia, tapi kepada ayam, kepada kucing, kepada tikus dan seterusnya. Begitu juga Islam. Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Sebagai rahmat kami diperintahkan kemudian untuk menyampaikan Islam itu. Itu kan kepercayaan abang. Bukan. Gini. Saya tanya dulu. Abang. Sekarang saya tanya, apakah agama Anda diperintahkan untuk diajarkan kepada orang lain? Iya, bang. Betul kan? Nah, iya. Islam juga demikian. Maka masing-masing kita mempromosikan agama kita. Mana yang benar nih? Kita adu supaya orang memilih Islam atau Kristen. Ya gini bang, mau kan gitu. Nggak juga bisa diadu bang. Susah. Kenapa nggak bisa? Kenapa susah? Kenapa susah? Karena agama saudara tidak berdasarkan akal, tapi berdasarkan percaya aja. Ya, mesti bang Jack. Nah sekarang kalau Anda memiliki kepercayaan terhadap agama Anda sebagai agama benar, mari kita adu. Ya, besi Bang Juma mau. Janganlah bang. Iya, silakan saudara Bunion, silakan. Artinya Anda ingin mau mengajarkan agama Anda diam-diam gitu? Oh, nggak bisa dong.
Sorry Enak aja aja. ya. Mas Jack, Mas Jack. Iya, silakan. Gara-gara Ya, kau. Bang Budiono, Gini, ngomong Mas dong. Jack. Sejak awal saya itu kan Yesus kan dikatakan Tuhan kan gitu kan. Ya, ya Yesus mengatakan gini. Para rasulnya Yesus kan apa? Itu para bawahannya Murid. ya muridnya Murid. Yesus. Dia mengatakan ajaran apa yang di dunia di dalam dunia ini. Yesus berkata nanti ajaran dari atas Bapa gitu. Ya itu bingungnya dari situ. Budiono, kamu ini Islam apa Kristen? Beliau dulu Muslim. Saya Beliau- demi Tuhan. Oh. Sejak kecil mulai kelas 1 SD itu saya diajarin masuk agama Kristen, ikut sekolah minggu. Saya nggak percaya lu. Demi Tuhan kalau saya kerja nanti aku bohong nanti dapat musibah kecelakaan besar. Demi Nggak Tuhan. usah Kebut gitu lah, sama Bang. rumah. Ya, saya lanjut ya. Jadi saudara ingin Lanjut, ngumpet gitu. Anda ingin jinak seperti merpati, cerdik seperti ular. Nggak bisa, ada Bang Suma. Doakan saya cepat meninggal. Kalau Anda itu mau bebas kemudian melenggang mengajarkan agama paganisme Kristen. Nggak bisa. Tugas saya adalah menjaga Islam ini, umat Islam ini khususnya di Indonesia, untuk memahamkan mereka bahwa Kristen itu bukan dari Tuhan. Kristen itu dari manusia. Bukan ajaran Tuhan. Yesus pun tidak mengenal Kristen itu. Ini kan Kristennya di bawah Rasul Paulus, Bang. Itu Paulus pengikut Kristus. Paulus itu antikristus. Dia bukan Enggak, murid Bang. Yesus. Sekarang begini, kalau Anda ingin membuktikan siapa Paulus menurut Yesus? Coba, saya minta satu data. Ada enggak? Ayo. Saya gini, Bang, bukan masalah data. Ini yang saya bilang. Hah? Sekuat apapun Abang berkoar-koar masalah agama Kristen Heeh. atau masalah agama Abang yang paling benar Kristen itu tidak lagi itulah. Tapi ini masalahnya iman, Bang. Iya, saya Gimana paham. Abang Paham, saudaraku. Saya jangan hanya ngerti. berkoar-koar menurut agama Abang gitu. Saya ngerti. Justru saya nantang seluruh Kristen di Indonesia untuk berdialog dengan saya. Saya tantang ini mereka. juga, Bang. Bukan masalahnya tantang menantang, Bang. Terlalu Tapi bodoh dua agama ini jika dijadikan satu. Tidak bisa itu, Bang. tidak bisa Karena diadakan, beda. Bung, antara Tidak Kristen akan ada yang dengarkan menang, Bang. antara Kristen dengan Islam Enggak. itu laksana langit dan juga kolong jembatan. Nah, Nggak itu bisa menurut disatukan. Abang. Nggak bisa itu menurut disatukan. Abang. Nggak bisa disatukan. Satu memang adalah nggak bisa. agama kasih sayang, satu ngaku ajaran kasih tok, tapi tidak ada pembuktian. Itu menurut Abang ya. Bagaimana ceritanya menurut saya? Yesus mengajarkan, jika engkau mencintai Allah, jika engkau menyayangi Allah, jika engkau mengaku bapaknya Abraham adalah bapakmu, maka engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Sekarang, apakah Anda melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan? Ayo. Saya Yesus juga mau nanya ya, Bang. Tunggu. Sabar. Habis ini Anda boleh tanya. Yesus adalah seorang muslim yang taat. Galatia 4 nomor 4. Dia adalah orang yang takluk di bawah ketetapan hukum-hukum, perintah, aturan Tuhan. Dia muslim. Lalu Anda sendiri, aturan yang ditaati oleh Yesus kudu wajib habis dengan matinya Yesus di atas tiang salib. Anda melenggang. Mau apapun Anda sekarang itu boleh, halal. Tidak ada yang haram di dalam agama saudara. Apakah itu diajarkan Yesus? Tidak. Nah, saya tidak mau negara kita ini itu menganut ajaran seperti itu. Andai saja saudara punya agama tidak diajarkan kepada orang lain, ya tidak masalah. Tetapi masalahnya agama Anda diajarkan kepada orang lain. Dan cara pengajarannya juga tidak adil. Anda menggunakan istilah-istilah Islam, diramu dengan istilah-istilah Islam dalam agama Anda. Untuk apa? Untuk supaya cerdik seperti ular. Anda ngerti ular? Di dalam perspektif Memangnya ajaran agama agama yang Anda, pertama ini muncul ular itu itu adalah siapa duluan, Bang? iblis. Gitu. Anda diminta untuk cerdik seperti ular, cerdik seperti iblis. Itu perintah dalam agama saudara. Gimana, Bang? Cerdik seperti ular. Ya. Maksudnya cerdik seperti ular itu apa?
Hmm. Inilah bang. Hah? Makanya bang, Ya. jangan hanya baca saja, Hah? Alkitab terus Hah? harus dalami bang, pakai guru yang bisa Saya menerangkan. Bukan mendalami, hanya saya harus pemikiran abang berguru. sendiri, Saya bang. harus berguru di mana? Bukan masalahnya itu bang. Saya harus berguru di mana Karena untuk mengetahui Bible? kalau Tolong bantu saya. inilah, ini kan sudah jadi perdebatan ya bang. Berarti memang Berguru di Pak Bom Bom, di Pendeta Muli Muryali, Joshua Teu. Kepada mereka saya harus belajar. bukan masalah itu bang. Sementara saya ini adalah laksana malaikat maut bagi mereka. Jadi saya harus belajar di mana? Rudi Yohanes Inilah, kali Bang. Bang Zuma, Rudi Yohanes. Akrobat. Nggak mungkin. Oke, lanjut. Masalah haram juga dan tidak haram itu tergantung dari kita bang. Oh, nggak Percuma bisa. kita mengharam-haramkan makanan bang kalau Allah, perbuatan kita saja tidak sesuai Mandi dengan lumpur apa aja dah, yang mandi diajarkan. lumpur. Iya kan bang? Mandi lumpur sana. Dah kita hargai. Sana mandi lumpur. Bukan begitu, Nah, saudaraku. Saudara Ini Jack. ada, udah. Saudara Jack, terkait Ini dengan berarti ada aturan. yang mandi lumpur itu jelek apa itu bang? Kata-katanya itu. Iya, maksudnya Anda mengatakan apa fungsinya makanan haram dan halal kalau kita sendiri tidak memahami gitu. Anda keliru, Bung. Saya bukan keliru bang. Itulah Yesus mengecam orang Farisi. Di dalam Matius 23, Yesus mengecam orang Farisi. Kenapa? Mereka menduduki kursi Musa, tapi mereka tidak mempraktekkan perintah Musa. Nah, inilah yang Anda anut sekarang dari orang Farisi. Mulut Anda mengatakan kami ini adalah pelanjut Taurat, tapi Anda sama sekali tidak melaksanakan Taurat. Sama orang Farisi. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada orang Farisi, Paulus. Itulah bang, saya bilang susah dua ajaran agama ini untuk saling berdebat karena tidak akan menang-menang bang. Tidak Bukan- ada yang menang. Karena apa Bang? Gini Bang. Karena Nah, gini gimana, Bang gimana? ya. Kita beriman kepada Tuhan Abang itu sebagai nabi Bang dan utusan. Apa yang ajarannya itu lebih mutlak. Makanya orang Islam lebih tahu daripada orang-orang gitu ya. Abang. Jadi Islam Iya, yang lebih makanya kita tahu. berani Bang. Nah, sekarang gini, kalau saya yang bilang agama saya yang lebih tahu daripada agama Islam gimana bang? Boleh jadi, silakan aja. Tapi butuh bukti kan Silakan gitu. buktikan kalau Yesus itu adalah Tuhan dan Tuhan. Sedangkan Yesus tidak mengaku diri dia Tuhan. Coba. Saya tanya, ada tidak di dalam agama saudara dikatakan bahwa Kristen itu adalah kafir? Ada enggak? Ini dulu, supaya kita bisa tahu. Ada tidak di dalam agama Anda bahwa Kristen itu adalah hidup seperti layaknya orang kafir? Ada enggak di dalam kitab saudara? Gimana orang Kristen hidup layaknya? Orang Kristen itu hidup ya, secara kafir. Ada enggak di dalam kitab saudara? Nggak ada itu bang. Nah, itulah makanya aku bilang kami lebih paham Bible daripada saudara. Maka pantaslah Nah, itu. kalau kami kemudian jadi pengajar bagi saudara. Maksudnya memang terdapat di mana itu, Bang? Galatia 2 nomor 14. Orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Nah, Itu iya kan? berarti ya itu bang ya. Iya, Galatia 2 nomor Tapi di 14. perjanjian lama bersunat atau tidak bersunat, perjanjian baru bersunat atau tidak bersunat itu tidak masalah bang. Kata siapa? Ayo, kata Coba siapa? Abang cari di Matius saja bang. Sudah. Matius Baca lagi, 5, Bang. dengarkan. Matius 5 nomor 22. Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan setitik dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan itu kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di langit atau di surga atau di neraka. Inilah yang saya bilang, yang saya maksud bang. Abang harus belajar karena ayat-ayat itu kalau hanya kita berpikiran pakai pribadi penerangan pribadi gitu bang, nggak akan bisa masuk bang. Saudaraku, coba lembutkan hati saudara. Lembutkan hati itu aja dulu. Lembutkan hati saudara. Kami ini sangat cinta kepada Yesus. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang mencintai Yesus itu hanya Islam. Kalian tidak.
Itu dulu, lembutkan hati Anda dulu. Itu menurut abang. Ya. Sekarang yang dikatakan di dalam agama saudara yang mati terkutuk di atas tiang salib itu siapa? Saya juga bang nggak usah terlalu berdebat terlalu dalam ya. Itu dia, makanya saya minta lembutkan hati saudara. Memang lembutkan. Tapi saya juga nggak mau salah ya, mau tafsirkan terus sampai ke dalam takut lah bang gitu. Ya itu dia, makanya lembutkan hati saudara untuk menerima kebenaran. Ingat. Gini bang. Ya, Ya. gimana? Dari Gimana? pohonnya kita mengenal buahnya gitu ya. Betul sekali. Mari kita lihat apa yang diterangkan oleh Yesus di dalam Matius 7 itu. Dari pohonnya kau melihat dia. Nah sekarang pohonnya salah satunya, dari buahnya kau melihat dia. Buah yang dimaksud adalah menyeru Yesus Tuhan, bermujizat dengan nama Yesus, mengusir setan dengan nama Yesus. Bukan itu maksudku Matius 7 dari buahnya kamu lihat dia. Datanya itu ada. Kaidah-kaidah, kisi-kisi dari buah itu memanggil Yesus Tuhan, bernubuat menggunakan nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus. Itu siapa tuh? Islam atau Kristen? Yang maksudku bang. Gurunda cari yang lain, maksudnya mungkin beda kali, biar kita tanggepin kitab Gurunda. ya bang, kitab suci ya. Kita belajar kalau hati kita tidak bersih sama tidak punya kasih, sama aja itu bang, bohong. Saudaraku, tapi keluarnya kebun binatang saja semua baik, di mulut. baik. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Tuhan menggariskan tentang kekudusan jasmani, rohani. Jasmani, aspek ukurannya adalah Yehezkiel 44 nomor 9. Dengarkan, orang yang tidak bersunat, kulupnya, nonotnya, itu tidak boleh masuk ke dalam bait suciku, kata Tuhan. Saya mau tanya kepada saudara, Anda mengatakan harus kudus belajar Bible. Apakah dalam arti kudus Anda sudah bersunat itu memenuhi syarat? Jawab. Makanya bang, saya bilang mau sunat atau tidak bersunat itu tidak masalah bang. Tidak bisa. Kisah, dengarkan. Kejadian 17 nomor 14, siapapun yang tidak bersunat, lenyapkan dia dari sebangsanya, karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Hayo. Saya nanti abang masuk Kristen saja baru abangnya. Oh gini ya ayat-ayatnya. Tidak bisa, Bu. Bagaimana Anda bisa mengatakan, oh masuk di api dulu baru Anda tahu rasakan panasnya? Nggak mau saya, udah tahu api itu panas. Gimana ceritanya? Bang Zuma. Iya, silakan. Malam ini Bang Zuma diuji kesabarannya loh. Harus lebih sayang. Iya, nggak apa-apa. Saudara Jack ini kelihatannya masih polos sekali ya. Masih perlu banyak belajar gitu. Jadi gini Bung, saudara Jack, masalahnya beruntungnya dengan iman doang Bang Zuma. Masalahnya itu. Begini saudara Jack, kalau kita melihat ya dari perspektif pemahaman kita, jangan diadu agama ini. Itu sama halnya kita membiarkan diri kita itu mati dalam keadaan buta gitu. Ya. Seperti misalnya orang itu tidak bisa kemudian mengetahui wajahnya. Tapi yang bisa mengetahui wajah orang tersebut adalah orang lain. Anda tidak bisa melihat bagian belakang tubuh Anda, tapi yang bisa melihat itu adalah orang lain. Artinya apa? Kebenaran sesuatu yang ada pada diri kita itu tidak bisa diukur sejauh mana kita memahami kebenaran yang ada pada diri kita. Tetapi kita mencoba keluar untuk bagaimana penilaian orang terhadap kita. Itu baru manusia yang bagus. Makanya Islam itu datang, Bung, Al-Quran itu minta diuji. Wahai manusia, berkumpullah. Ajaklah semua pendukung-pendukungmu. Ajaklah iblis-iblis, ajaklah jin-jin, ajaklah malaikat-malaikat. Untuk kemudian menguji Al-Quran itu. Nah itu artinya apa? Lihat Al-Quran dari segala aspek. Kalau Al-Quran itu ada kesalahan, tunjukkan kesalahannya. Tidak disembunyikan Al-Quran itu.
Nah, itu baru betul. Sama seperti ketika ada orang yang berkata di hadapan umum, akulah manusia yang paling ganteng sedunia. Ayo silakan nilai saya. Apa penilaian Anda terhadap saya? Maka akan muncul penilaian orang. Anda sombong, Anda angkuh, Anda jelek, Anda bau, dan seterusnya. Tapi menurut orang ini dia sudah ganteng. Tapi ternyata menurut penilaian orang tidak. Nah, sekarang Al-Quran juga minta Makasih, diuji. Guru Nda. Gak usah Al-Quran minta puji-puji diuji. saya, Guru Nda. Al-Quran minta diuji. Apakah kitab saudara minta diuji? Tidak. Apa yang Anda lakukan? Jangan diadu. Jangan diperdebatkan. Tidak ada menang, tidak ada kalah. Kenapa? Anda tidak percaya diri dengan kitab saudara. Kalau Islam, ayo mari kita buka. Ayat berapa, surat mana? Apa yang Anda pahami tentang Al-Quran? Mari kita adu, mari kita uji. Nah itu. Gaspol, speknya spek King. Al-Quran itu minta untuk diuji kebenarannya. Nah, sementara kitab saudara diumpetin. Jangan engkau belajar Bible, apalagi membandingkan dengan kitab agama lain. Kecuali, Sebenarnya kitab iya silakan. gimana diumpetin bang? Sedangkan bahasa Indonesia, bahasa Alkitabnya juga bahasa Indonesia bang. Semua orang kan bisa baca. Saudaraku. Tapi belum tentu semua orang bisa Oke. mentafsirkan ayat-ayat di dalamnya. Baik. Bolehkah saya mengetahui bunyi daripada 1 Korintus 11 nomor 1? Original teksnya boleh? Itu kan bagus bang. Walaupun Enggak. Saya beda tanya lagi. tafsiran, Saya ulang pertanyaan saya. Bolehkah saya mengetahui ayat dari kitab saudara 1 Korintus 11 nomor 1? Bolehkah saya minta? Dalam original teks, saya ingin belajar. Boleh? boleh bang. Silakan belajar. Semuanya Iya, bisa coba bang. Anda tunjukkan ke saya. Tapi kami tidak bisa ngafal bang. Bukan tidak bisa hafal. Bisa tidak Anda tunjukkan ke saya original teksnya 1 Korintus 11 nomor 1? Kalau abang tahu, abang bacakan. Nggak apa-apa bang. Bukan, saya nggak tahu. Yang ku tahu cuma bahasa Indonesia. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Yesus. Saya mau dong, minta dong, kalau memang kitab Anda itu terbuka untuk orang lain, saya minta original teksnya dibuka. Bisa? Enggak. Nggak bisa. Abang Nggak buka aja. bisa. Nggak apa-apa bang. Nggak bisa. Kitab Anda ngumpet. Nggak bisa dia. Nggak mampu dia menghadapi guncangan, gelombang kehidupan umat manusia. Nggak sanggup dia. Saya minta original teksnya. Kalau di Al-Quran jelas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Seluruh dunia akan tahu. Oh, itu surah Al-Fatihah. Pasti itu. Tapi saya minta kitab Anda, kalau memang dia tidak diumpetin dan dia mampu untuk menantang dunia, saya minta dong 1 Korintus 11 nomor 1 dalam original teksnya. Bisa? Nanti abang belajar lagi ya Kok jadi saya? kitabnya ya bang. Justru Ini saudaraku, justru saya mau belajar. Makanya saya minta, berapa, Bang? tunjukkan. Bang, Iya. jam berapa besok mau live lagi? Ntar saya masuk. Saya setiap hari live. Kenapa tidak diajukan, tidak dimunculkan original teksnya? Saya Kenapa? nggak mau beradu bang. Enggak, sabar. 30 detik. Kami baik-baik bang. 1 menit. Dengarkan. Kenapa 1 Korintus 11 nomor 1 diumpetin original teksnya? Karena original teksnya mengatakan begini. Ginomai medites katos kago Kristos. Apa artinya tuh? Jadilah teladanku, sebab aku juga adalah Kristus. Paulus mengaku Kristus. Tapi yang dijajakan, jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Padahal original teksnya tidak begitu. Ginomai memites, katos kago Kristus. Jadilah teladanku, sebagaimana saya juga adalah Kristus. Jauh beda. Inilah kenapa disembunyikan. Dan Anda menjadi pengikut terjemahan. Anda nggak paham original teksnya. Gimana saudaraku? Memang susah ya kalau dalam perdebatan. Karena orang ini kita Kristen tidak kebanyakan berdebat. gitu, Bang.
Bung, kita tidak berdebat, Bung. Anda bukan Terus? lawan saya untuk berdebat, bukan. Enggak juga gitu bang. Memang sih abang kalau bicara itu pintar ya. Bukan pintar, orang belajar. Siapapun yang belajar pasti mampu mengajarkan sesuatu. Anda nggak belajar. Jujur sama saya. Anda belajar Bible atau tidak? Saya baca terus. Ya bang. Baca. Saya baca. Oke. Anda belajar berarti baca. Oke, silakan. Apalagi yang Anda ingin sampaikan? Ya udah itu aja bang. Tapi pokok intinya saya tadi Udah nggak kuat angkat tangan ya bang. hanya mau bilang bang. Apa tuh? Saya cuma mau bilang tadi Iya. susah bang kalau dalam dua agama ini berdebatan tidak akan ada yang menang bang. Karena Kita tidak perlu menang-menangan di sini. Kita hanya perlu menguraikan titik-titik yang harus kita uraikan, yang kita sampaikan dengan jujur. Itu aja. soalnya bang dua ini kelihatan sama tapi berbeda ini. Ya, kenapa bisa sama? Dua agama. Kenapa bisa sama? Karena agama kitab Anda yang menyamakan ke Islam. Gitu ya bang. Contoh Iya. bang ya, contoh Tuhan Abang Diam aja. Theos diganti Allah. Allah. Kalau di Indonesia di Alkitab namanya Theos nggak laku. Nah, biar laku di Indonesia diganti Allah. Jadi laku keras. Coba Theos nggak laku bang. Kalah sama Islam, kalah tenar. Bang cari Kurios, tahu agama yang kurios, sebelumnya Yahweh. itu agama apa dulu bang. Gimana, Baru abang ngomong gitu. Gimana? Gimana Bang Jack? Bang bilang kan Alkitab itu ikut-ikutan ya bang. Ya namanya kitab Iya, Anda aja Nablok punya Alkitab. Al-Quran. Coba. Anda menyebut Alkitab barusan. Itu nama lain daripada Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dari mana Anda mengambil kata Alkitab ini? Ngerampok bang. Nah, tuh. Rampok lagi kitab Spanyol, separuh nyolong. Tuh. Tuh, coba. waduh. Orang Bisa-bisa semua ya sudah, bang, mau ngerampok Bung, ya bang. Bang Jack, orang semua sudah pada cerdas, Bung. Iya. Udah. Bang, kalau masalah ini abang aja dan teman-teman yang cerdas ya. Bukan. Maksud Silakan. saya sesuatu yang tadinya disembunyikan oleh agama Anda itu nampak sekarang. Kata Alkitab ambil dari mana? Dari Al-Quran. Oh bukan, dari bahasa Ibrani. Mana bahasa Ibraninya ada Alkitab? Bahasa Yunani. Mana bahasa Yunani Alkitab? Gak ada. Kenapa kemudian dikatakan sebagai Alkitab? Kenapa? Yaitu untuk mengecoh. Itu yang tadi. Aku mengutus engkau cerdik seperti ular, jinak seperti merpati. Itu tadi tujuannya tuh. Bang Jack tahu nggak bang, kalau Alkitab abang itu kitab Spanyol separuh nyolong. Ada kitab Yahudi, ya kan ada kitab Islam di situ. Nah itu yang dipertanyakan bang, ya dia turun kan. Bang Ahmad nih gara-garanya nih. Host lagi yang salah. Gimana nih bang? Aku nggak mau tanggung Cari jawab. lagi, cari lagi hotelnya. Ini ada Jadi Yosian. lagi ya. Oh ya Mbak Yosien, jangan tidur Mbak, ya tidur nih saya rasa Mbak Yosien. Menunggu Mbak Bang Yosia. Zuma, Bang Jack tadi. Mbak Yosi. Mbak Yosi, selamat malam, Mbak Yosi. Gimana proposal kita kemarin yang rencananya mau jual Senayan? Jadi nggak, Mbak Yosi? Proposal jual Senayan. Senayan mana Gurunda? Ayo naikkan lagi Iya, teman-teman kita Naik yang lagi ya, Kristen. yang mana nih? Ada Bang Billy Yahudi, Bang Zuma. Gimana itu? Mau dinaikin? Itu berlian tuh, berlian. Kalau Berlian ini kalau Muslim itu atau Kristen? beliau guru saya kalau Bang Billy. Kristen. Berlian. Ya berlian Kristen naik katanya tuh. Pemain baru lah, otennya jangan pemain lama terus. Asik. Saya dipilih-pilih dulu. Ya dipilih-pilih dulu Gurunda, katanya sabar Gurunda lagi dikocok dulu ini. Duh ini kocak abis nih hiburan yang nggak ada tandingannya nih. Masalahnya gini Gurunda, tadi kan saya bilang cuman modal iman gak bakal dapat Gurunda kecuali sama orang-orang lama tuh.
Iya, iya, iya. Nah ini. Apalagi ini Rudi semua buatan Yohanes. ya. Ini kalau Muslim aku turunin. Itu si Berlian tuh, itu katanya si Berlian mau naik tuh si Berlian. Coba ini, Febrian tanyain dulu. Josi. Oten atau Muslim? Halo, selamat malam. Malam. Saya tidak Halo, berpanjang selamat kata malam. kakak semua. Kalau menurut saya, kalian semua ini babi. Sejak Oh. kapan kalian diberi? Turunin. Jangan diturunin, intervensi jangan. seseorang? Jangan diturunin. Ya, Babi, buta, silakan, tanah. silakan bicara, Bang. Silakan. Ada yang lebih hina dari babi, Bang? Anjing kalian. Oh, anjing. Nah, sekarang Oh, kalau anjing lagi. sabar, ya Muslim sabar. Kalau babi dan anjing itu hina nggak menurut saudara? Hah? Hina nggak babi itu? Hina bang. Hina ya? Kalau menurut saya, Iya. tidak. Oh enggak. Saya cuma pingin tahu. Kalau orang makan Tidak, saya hanya mau tanya saja. Begini. Iya, enggak gini. Kalau Siapa yang kasih hak kalian untuk mengintervensi Gini, agama gini. seseorang babi buta kan? Anda menyebut babi, Anda menyebut anjing, padahal setiap hari benda hewan-hewan itu Anda telan. Dan itu menyatu dengan darah Anda, menyatu menjadi daging dalam diri Anda. Berarti Anda ini adalah separuh babi, separuh anjing, betul? Hah? Mamamu yang babi. Jangan sabar. Sperma yang keluar dari nonot ayah Anda itu berasal dari saripati babi dan anjing, betul nggak? Betul nggak? Termasuk kepala anjing kau. Alhamdulillah orang tua saya nggak pernah makan itu. Nah sekarang yang menjadi manusia itu adalah saripati yang disebut sperma. Saripati itu berasal dari sari makanan yang kita makan. Orang tua Anda setiap hari makan babi, tiap hari makan anjing, saripatinya kelempar ke rahim ibu Anda lahir. Jadi Anda sebagian dari bacot. Nah, Anda jangan bacot di sini. Mari kita diskusi baik-baik. Anjing babi buta. Kau sebut lagi dirimu. Aduh, ngapain kau sebut-sebut dirimu, Bung? Anjing, Tadi sudah aku banyak bilang, anjing. bapak eyangmu makan babi, lari babinya. Sorry, astagfirullahaladzim. Ya Allah ya kan. Gimana? Kristen ngajarin kasih yang mana? Kristen ngajarin kasih kok begitu? Ada kok babi bisa Mulutnya. ngomong. Waduh, parah babi bisa ngomong. Ayo Oten baris-baris. Dipilih dulu. Kristen Yang mana nih, ngajarin Oten kasih nih? begitu Bang Zuma. Astagfirullahaladzim. Gimana? Itu gimana ceritanya itu? Iya Ngaku kan? ajaran kasih mulutnya begitu. Kan tadi udah dikatakan di dalam Al-Qur'an yang kita baca barusan sama-sama. Iya tahu Bunda. Maksudnya nggak terlalu mengimani Yesus. Ajaran kasih begitu. Nggak bisa, karena mereka bukan pengikut, mereka pentuhan. Al-Quran mengatakan gini, dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa masalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'an wa nida' summum bukmun umyun fahum la yaqilun. Jelas kaidah Al-Quran itu nggak bisa goyang. Wa mathalul ladzina kafaru, semisal orang-orang kafir itu kalian seru, ibarat kalian itu adalah penggembala. Kamathalil ladzina yan'iqu bima la yasma'u illa du'a wa nida. Seorang penggembala yang meneriaki hewan yang mereka tidak mendengarkan selain suara, tapi tidak mengerti makna daripada suara Anda. Nah ini Iya, yang benar, disampaikan oleh benar. Al-Quran. Jadi Allah mengatakan, sumum bukmun umyum fahum la yaqilun. Mereka tuli dan bisu dan buta, maka mereka tidak mengerti. Mata mereka bisu, mata mereka bisu, kok mata bisu? Mata mereka buta. Salah ya. Salah. Mata buta, mulut Oh, bisu, malah Bunda. mata buta. Ada tamu Betul. terhormat kita. Benar, Bang Juma. Iya, silakan Bang. Selamat Kasih malam. salam dulu dong Bang, kasih salam dulu. Semangat malam, silakan. Selamat malam. Boleh Ya, dukung siapa Bang gitu. malam ini? Hah? Boleh dukung siapa malam ini? Dukung apaan Bang? Dukun apa ini? Malam ini dukung siapa bola champion? Oh, kirain apa? Iya. Itu yang main saya dengar-dengar kalau nggak salah Belanda versus PSM Makassar ya, bukan?
Bukan kafir semua menurut kalian. Oh, bukan menurut saya, Bung. Menurut Paulus, orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Galatia 2 nomor 14. Kok menurut saya gimana sih? Enggak, aku ada mau tanya sih, Bang. Oh iya. Oh, silakan. Berapa kosong sebentar gitu, bukan? Aku bentar doang sih, Bang Juma. Ya. Ini fokus ke Bang Juma aja ya, yang lain Ya. nyaut lah. Tunggu dulu. Ya, silakan. Dari agama mana? Katolik, Saya Protestan? Kristen. Oh, Kristen. Kristen tok. Iya. Oke. Mau ada nih gue tanya nih, Bang. Iya, silakan. Saudara. Boleh ya. Saya bentar doang sambil nunggu bola aja. Iya, Gini. silakan. Oh, Nabi Muhammad kan udah lama mati nih, Bang. Yes. Satu. Pertanyaannya itu kan maksud saya gini, sampai sekarang kenapa masih banyak korban dia, Bang? Contohnya nih, orang membunuh karena nama dia, orang dipenjara karena nama dia. Maksud saya gini, bukankah nanti itu dia kerat penghalang dia masuk surga karena dia masih sampai tahun ini masih banyak korban dia gitu loh, Bang. Maksud Siapa saya. tuh? Ya, korbannya siapa aja? Ya, korbannya si Nabi kalian ini loh, gitu, Ya. Bang. Itu Yang aja sih mana? yang pengen saya tahu. Yang mana? Ini banyak nih kejadian, ada yang inilah menghina Muhammad, contohnya di penjara, dibunuh gitu. Itu kan itu korban Muhammad dong. Nah, bukankah nanti itu jadi penghalang Muhammad masuk surga nih di akhirat, karena sampai saat ini aja contohnya hari ini dia itu masih banyak korban gitu loh. Itu maksud saya. Maksudnya korbannya siapa? Ya banyak lah, banyak yang dibunuh gara-gara dia, banyak yang penjara gara-gara Nabi lo gitu loh, Bang. Yang mana? Bang Coba Zuma. buktikan. Maksudnya gini, Bang Zuma, kan kita kan membela Nabi kita di Nabi Muhammad. Misalkan kalau dilecehkan itu, kalau kita ngebunuh orang itu tuh, kita masuk neraka gitu, Gurunda. Nggak ada orang dibunuh karena pelecehan kepada Rasulullah, mana ada? Banyak Siapa? Contohnya siapa? Lihat zaman lah, Bang Juma. Gimana? Kan sekarang udah zaman modern, udah tau lah ada Iya, tapi kan kalau kita karena Nabi lo gitu loh. tapi kalau kita memberikan sebuah pernyataan itu kan harus berdasar terhadap data, Bung. Kasih bukti gitu loh. Banyak lah ada yang mengatasi karena contohnya menghina Nabi lo di penjara apa dibunuh gitu loh. Maksud saya fokusnya gini, Bang, bukan udah tau lah kita, nggak usah kita pura-pura nggak tahu apa cari alibi lagi gitu loh. Maksud saya gini, bukankah nanti ini ada masalahnya sama Nabi Muhammad di akhirat, karena sampai saat ini nih, sampai tahun ini apa detik inilah masih ada korban dia gitu loh. Itu aja sih pengen tahu. Al-Quran menjelaskan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabannal qutilu fi sabilillah amwat. Bingung bahasa Indonesianya aja, Bang. Bal ahya'u inda rabbihim yursaqun. Itu yang diterangkan dalam Al-Quran. Jangan kamu mengira bahwa orang yang mati di jalan Allah itu adalah mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Allah dan mereka mendapatkan rezeki. Itu Al-Quran yang mengatakan itu. Jadi Rasulullah itu nggak mati dia. Dia hidup di sisi Allah, hanya berpindah alam. Dari alam gitu. dunia ke alam berikutnya, alam barzah. Di hadapan Allah. Terus? Gitu. Berarti Nabi Muhammad sekarang hidup dong gitu ya? Semua, Anda juga nanti mati, Anda hidup, Anda rasakan betapa nikmatnya dalam kubur. Anda jangan pikir mati itu, mati berarti Anda lenyap. Enggak. Anda di dalam kubur itu akan ditanyai oleh Yesus, siapa yang suruh kau menuhankan aku, wahai bin Serpandiansan. Kan gitu. Fokus pertanyaan saya aja. Kan itu pertanyaan Anda itu tidak ada fakta yang Anda lihat. Dengarkan saya, Bung. Iya, apa? Dengarkan. Kalau Anda menuduh Rasulullah Muhammad SAW dan itu tuduhan Anda betul, berarti yang menjajah kerajaan-kerajaan di Nusantara ini agama Islam dong ya.
Itu jangan ke situ bang. Kalau Nggak bisa, nggak ini bisa, nggak ini, bisa. Harus kalau kita mau lihat ngomong ke fakta situ, sejarah. Nah aku tahu sekarang, maksudnya. iya. Nah sekarang Aku yang tahu maksud menjajah, abang. yang Dengar menjajah dulu lah, baca dulu bang. 300 Jangan tahun, dengarkan, yang Tahu. menjajah 300 tahun dan diusir oleh Islam pengikut Rasulullah itu agama apa? Penjajahnya tahu. agama. Nah, sekarang kenapa Anda membalikkan fakta? Pertanyaanku itu abang mau jawab berbelit-belit, gampang banget kok. Iya, sekarang Apakah- kenapa Anda memutar balik fakta? Yang Udahlah. menjajah Nusantara ini selama 300 tahun lebih agamanya apa? Pengikutnya Ini, Bang. sopo? Iya, tahu aku. Tahu Nah, aku yang, maksudnya dan Abang yang gimana. memerdekakan Indonesia ini pengikutnya siapa? Kenapa Anda balik Iya faktanya? gini, Bang, kalau mengambil jumlah-jumlah korban dalam peperangan itu, menegakkan agama kalian juga banyak kok korbannya. Kalau masalah soal gitu, aku bukan fokus ke situ, Bang. Itu perintah. Gitu Yesus mengatakan bahwa siapapun yang menjadi Ya. seteruku yang tidak mau menjadi aku rajanya, bawalah di hadapanku, bunuhlah mereka. Itu perintah. Kenapa Anda tidak mempraktekkan? Kenapa Susah Anda Bang tidak? ini. Abang mengelak dari pertanyaanku itu. Gampang banget bukan. pertanyaanku. Sampai saat Bukan. ini, contoh Bang, Siapa contoh yang nih. dibunuh Dengar dulu, oleh dengar karena dulu, Bang. menghina baginda Rasul Muhammad SAW di negara ini? Siapa? Jawab saya. Enggak. Aku kasih Siapa? contoh biar abang tahu, nggak usah berbelit-belit siapa. Iya, siapa? Kayak kita nggak tahu fakta apa kejadian Siapa? aja. Siapa Ini, fakta? gitu. Siapa? Contoh nih, bukan ini contoh aja ya bang ya. Contohnya aku Iya. menghina Muhammad nih, akhirnya ada yang penjarain aku apa membunuh aku. Nah, maksud saya Itu diatur oleh negara atau tidak? gini bang, enggak, aku kan menurut abang uji Al-Qurannya tadi dibilang sekarang mau Iya, saya uji betul. kemana-mana Nah. bang. Anda mau menguji Al-Quran, kenapa jadi menghina Rasulullah? Nah, kan udah gue bilang tadi contoh, bukan mau menghina Muhammad. Aduh, susah banget. Itu Iya. contoh nih bang. Ini. Sekarang gini. Apakah negara kita ini memiliki aturan Susah. main? Loh kok susah? Negara kita ini Susah bukan banget, negara ya. Islam. Bang, Ketika maksud saya ada gini, yang menghina bukan- sesama agama, Tahu bang, semua ada undang-undangnya. Maka ada Maksud saya bukan undang-undangnya. ke situ. Terus Tahu, kenapa abang tahu jadinya? maksud nggak tujuan pertanyaanku. Aku Ya. kasih contoh saya sendiri nih, biar nggak berbelit-belit. Jangan dulu orang lain yang udah jadi korban apa itu semua. Saya sendiri Ya. nih, saya hina nih Nabi Muhammad. Oke, saya terbunuh. Apakah Loh, Muhammad ikut siapa yang bertanggung jawab? membunuh? Gitu loh. Sekarang siapa yang membunuh nih, Anda? bikinlah kayak apa dia Oh lala. teroris apa ngebunuh Oh, gitu. Nah, oh, Malik. iya, Mati, dengar dulu. Malik. Dengar dulu, biar abang tahu arti. Anda pertanyaan halusinasi, Anda Islamofobia. Siapa yang membunuh Ini Anda? alatnya. Siapa yang membunuh Dengar Anda? dulu. Mayoritas negara ini Islam. Apakah Kristen kurang aman di negara ini? Bukan gitu. Kau Terus abang ini apa masalahnya? Mana-mana dibawa. Pertanyaan saya gampang banget kok. Kan Apa saya nih pertanyaannya? iya, makanya dengar dulu sampai selesai. Nah, saya nih contoh, aku bukan bermaksud menghina. Contohnya seandainya aku menghina nih, ada yang bunuh aku. Nah, kan yang bunuh aku itu kan aku terbunuh nih karena menghina Nabi Abang. Nah, itu nyawa saya apa di akhirat ada pengaruh nggak ke si Muhammad nih Itu Nabi tidak Abang? ada. Anda bertanya, Enggak, bertanya. Anda itu doang bertanya yang aku sesuatu. ingin tahu. Ternyata Anda, itu kan dengar dulu. Itu kan masih abang nggak ada kaitannya sama Muhammad, biarpun ada orang membunuh atas nama dia nih. Itu doang yang mau saya tahu. Berarti kata abang nggak bisa nih. Ada Nggak boleh. dalilnya nggak gitu loh. Di mana dalilnya? Anda Nah, mengada-ngada makanya, sesuatu cerita yang sifatnya adalah hayalan. Mana ada di Indonesia ini orang menghina Rasulullah dibunuh? Siapa? Gak ada. Lalu yang kedua, kenapa rupanya Anda menghina orang? Ya, Emang kan diajarkan? lucu, Abang. Biar ini juga bisa pembelajaran ke generasi-generasi baik Kristen apa itu ke depan ini bang, mengedukasi aja itu gampang banget ke pertanyaanku kata Iya. abang, misalkan nih, Regulasi cara negara Muhammad. kita itu sudah sangat jelas tidak boleh menghina. Itu perintah, itu kaidah. Barang siapa yang menghina terbukti dijerat hukum. Gak ada itu dibunuh. Jadi Anda bertanya sesuatu yang tidak sesuai dengan
kaidah yang seharusnya Anda pertanyakan. Nah, Kecuali berarti abang yang enak tuh. Saya udah sering mau minta pertanyaan ini ke kalian-kalian yang hebat debat itu tuh. Itu doang kok pertanyaan saya. Kalau mau debatin agama udah malas lah. Setiap buka TikTok pasti muncul kalian-kalian semua baik Islam, Kristen gitu. Aku pertanyaan saya itu gampang tuh bang. Sampai sekarang aku malah belum puas bang. Saya masukkan gini. Abang termasuk orang jago lah dalam berdebat. Saya lihat, saya salut biarpun saya Kristen. Baik itu tentang Al-Quran apa Alkitab. Terus dia bilang abang tadi mau diuji, makanya saya uji. Padahal nih saya ngomongin kayak gini abang langsung kemana-mana bawanya. Maksud saya itu gampang banget kok. Kalau sampai sekarang ada terbunuh karena Nabi besar Nabi Muhammad nih, itu ada pengaruhnya enggak di akhirat nanti sama dia? Karena sampai saat ini, tahun ini contohnya, bikinlah detik inilah, apa berapa tahun lalu, apa berapa bulan lalu ada korban di negara mana aja di dunia ini masih ada korban dia, itu ada ngaruhnya nggak ke Nabi Muhammad? Kan itu doang pertanyaanku bang. Itu loh bang maksud saya. tidak ada pengaruhnya kepada Rasulullah. Oke, Nggak ada. oke, Kenapa Bang. rupanya? Oke. Justru orang Udah itu puas. orang itu Dengar dulu, akan Bang. Oke. mendapat orang itu akan mendapatkan hukuman di hadapan Allah. Ngapain bunuh orang lain gitu? Wah, itu pintar bang. Itu lain doang cerita. yang gue maksud. Lain cerita kalau dalam masa perang. Kalau perang ya pasti orang bunuh-bunuhan, tidak mungkin gelitik-gelitikan, bukan? Tidak mungkin ciuman kudus kalau perang orang kan? Berarti itu kata abang kan nih, berarti emang gak ada ngaruhnya. Oke, udah tahu sekarang nih, udah agak puas. Nah, ada dalilnya nggak? Di mana apa di Al-Quran tertulis di mana itu aja? Bismillahirrahmanirrahim. Fabima naqadihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum kasiyah yuharrifuna al-kalima مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. Tetapi karena mereka melanggar ya terhadap perjanjian yang dibuat, maka kami melaknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Tuhan pada tempatnya. Lalu ketika dikatakan oleh Allah, engkau Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka kecuali sekelompok dari antara mereka yang tidak berkhianat. Apa kata Allah? Maka maafkan mereka dan biarkan mereka. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ini ada perintah dari Allah. Jadi orang yang berkhianat, orang yang menghina Rasulullah, orang yang membunuh orang-orang yang beriman, kata Allah, maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka. Sungguh Allah menyukai orang yang berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Makanya Anda tidak akan pernah bisa menemukan itu. Kesimpulannya nggak ngaruh lah sampai akhir zaman nanti apa mau masuk ke surga itu nggak ngaruh ya, biarpun sampai saat ini banyak jadi korban dia gitu ya. Itu aja kesimpulan. Ini fitnahan ya. Anda banyak jadi korban dia. Anda keliru. Yang banyak korbannya itu adalah Paulus. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, yang percaya baptis, yang tidak percaya hukum. Yang banyak korbannya itu dari agama Anda. Di Indonesia ini sebelum merdeka yang melakukan pembunuhan sehingga menyebabkan jutaan wanita menjadi janda, jutaan anak menjadi yatim, itu adalah agama saudara. Kok jadi Rasulullah yang tertuduh? Aduh, saudaraku, Anda harus punya malu lah, ya. Anda harus punya malu. Yang punya malu, jangan marah-marah, jangan dulu langsung ke mana. Aku bukan tahu, marah. aku pengen tahu itu doang, Bang. Bukan marah. Iya, tapi fitnahanmu itu luar biasa. Anda mengatakan banyak korban, jutaan wanita menjadi janda di Nusantara ini karena agama Anda. Jutaan anak menjadi yatim piatu karena agama Anda. Anda belum sadar? Korban 40.000 jiwa. Korban 40.000 jiwa, satu kuburan, 40.000 orang di dalam satu kuburan. Itu pelakunya siapa? Agamanya apa? Loh, kok Anda fitnahnya luar biasa?
Berarti udahlah, nggak usah kemana-mana. Udah sering dengar debat-debat kayak gitu, Bang. Jadi Iya, mau makanya tarik kalau ke situ, sudah sering, kalau mau sudah tarik ke sering, situ, kalau semua sudah agama punya sering, korban. Oh, kalau sudah sering udah semua maka agama waras banyak-banyakan lah. pula kok korban-korban dari perang agama ini Ya itu dengan perang agama dengan menyebut beda. Tuhan aja, kadang Perang orang membunuh. agama, Jadi Bung, bingung, Bang. perang agama beda. Perang agama wajar, seruannya ada di dalam Taurat, di dalam Al-Quran juga ada. Lah yang aneh di dalam kitab Anda ajaran kasih, tapi menyebar ke dunia, ke seluruh penjuru bumi dengan cara apa? Bosan dengar-dengar kalau menjajah, bawa TV-mu memandang Alkitab itu merampok, susah, Bang. Jadi membunuh, udahlah, aku cuma pengen tahu itu aja. memperbudak, Ternyata ya, merampas itu, harta ya. orang lain. Itulah agama Oke ya, Anda. Bang Juma. Bang Juma, oke ya. Oke, mohon oke. izin semua ya. Makasih ya. Oke, iya. Semoga Iya. Tuhan Yesus memberkatimu. Bang Juma Semoga dan juga Tuhannya Bibi, ya. Yesus menendang pantatmu. Lanjut. Tuhan Yesus memberkati Bang Juma Tuhan sama Yesus Nabi, memberkati di Nabi- laut. Tidak ada Nabi Juma Tuhan juga ya. Yesus. Tuhannya Yesus yang memberkati, bukan Yesus.